Pertanyaan pertama Bapak Karel. Ada pada kitab siapakah, pasal berapa, ayat berapa terdapat doa untuk perdamaian? Tuhan memberkati. Pendeta, silahkan. Selamat malam Bapak Karel, terima kasih untuk pertanyaannya. Pasal berapa, ayat berapa terdapat doa untuk perdamaian? Mungkin pertanyaannya siapa yang mau berdamai? Secara prinsipil, Tuhan Yesus telah mengajarkan suatu doa yang cukup singkat, padat, dan mengandung banyak sekali makna, aspek-aspek yang boleh kita kembangkan di dalam doa-doa kita. Coba kita buka doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Kita tahu doa ini, Bapa kami yang di sorga, dan selanjutnya. Perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12. Salah satu dari permohonan di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa maksudnya ini? Biarlah kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan orang lain. Biarlah kita memohon Tuhan mengampuni kita, sebagaimana kita saling mengampuni dengan orang-orang lain. Dan ini masuk di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14, setelah doa itu diakhiri, ayat yang ke-14 masih menerangkan mengapa kita perlu berdoa untuk perdamaian atau damai antara kita dan Tuhan dan juga sesama kita manusia. Ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Jadi hidup damai dengan orang lain ternyata adalah salah satu persyaratan agar kita bisa berdoa memohon ampun kepada Allah. Kalau kita tidak mengampuni orang lain dan tidak memohon ampun atau memohon maaf kepada orang lain, artinya kita tidak mau berdamai. Bagaimana mungkin kita memohon kepada Allah untuk mengampuni kita? Sebenarnya dalam konteks yang sama, yaitu pengajaran di atas bukit yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-5, 6, dan yang ke-7, doa Tuhan Yesus bukan satu-satunya tempat di mana hidup damai dan saling mengampuni itu diajarkan dan disebutkan. Terdapat juga di dalam Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-23 dan 24 yang berkata sebagai berikut, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Dengan kata lain, berdamai dengan orang lain adalah sebuah prerequisite, sebuah persyaratan agar supaya kita bisa berdoa kepada Tuhan dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Kurang lebih demikian. Terima kasih.